Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra shiyam walladzi ja'alahu wasilatan littaqwa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Para pemirsa Netikon yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali bersua dalam acara menjelang berbuka puasa bersama. Pada hari ini kita berusaha untuk menggali sesuatu yang termaktub dalam kitab Madarikus Salikin, bahwa di dalamnya menjelaskan perumpamaan orang yang berpuasa seperti orang yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada saat orang tersebut menuju Allah dalam perjalanannya, di tengah-tengah ada gunung yang begitu besar yang harus dia lalui, yang harus dia daki agar perjalanannya menuju Allah itu bisa terlaksana. Dan gunung yang besar itu, gunung yang tinggi itu adalah hawa nafsu. Ma bainas shaim wa bainallahi al-jibal. Jadi antara orang yang puasa itu dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah gunung. Jadi gunung itulah yang menghalangi seseorang itu bisa langsung menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus taklukkan gunung itu agar perjalanan kita menuju Allah itu bisa terlaksana, terwujud. Lagi-lagi di kitab itu dijelaskan gunung itu adalah hawa nafsu kita yang harus kita tundukkan. Orang yang mendaki gunung itu pada umumnya kadang di antara mereka itu ada yang turun sebelum sampai di pertengahan pendakian dengan alasan berbagai macam alasan. Karena faktor sakit, karena faktor tidak kuat, karena faktor napas dan sebagainya. Mereka turun. Ada pula di antara mereka, hanya ada di antara mereka yang baru di pertengahan gunung dia daki. Namun mereka pun kembali turun. Mereka turun karena ada faktor-faktor penyebabnya. Di antaranya karena ada bebatuan yang sulit untuk dilalui. Karena ada lereng-lereng yang begitu terjal yang harus mereka lalui. Karena ada lagi angin-angin semakin tinggi gunung itu didaki, semakin tinggi anginnya yang akan mereka rasakan. Belum lagi ada perompak-perompak atau perampok-perampok yang menghalangi perjalanan mereka untuk terus bisa tembus kepada puncak gunung itu sendiri. Namun buat mereka yang memiliki hati yang kokoh untuk bisa mencapai puncak gunung itu, bebatuan dilalui, angin dianggap biasa, perampok-perampok dilawan, lereng-lereng yang terjal pun dilalui. Karena dia memiliki komitmen agar bisa sampai ke puncak itu. Begitulah gambaran orang yang berpuasa. Tidak sedikit di antara kita yang baru 1 atau 2 atau 3 hari berpuasa, setelah itu mereka tidak lagi berpuasa. Dengan alasan berbagai macam. Tidak kuat lah, sakit. Mungkin sakitnya yang seperti biasa, namun dia terus laksanakan. Oleh karena itu, gambaran orang yang berpuasa itu seperti orang yang menanjak gunung. Gunung itu adalah
syahwat kita sendiri. Manakala orang-orang yang berpuasa ingin sekali bertemu dengan Allah, maka dia punya satu niat yang sudah ditanamkan ketika bertarawih. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadisan lillahi ta'ala. Niat yang kuat itulah penyebab dia itu berani melawan angin, menembus bebatuan, melawan perampok-perampok. Niat itulah terus dia lakukan puasa-puasa dari mulai awal hingga di akhir. Bahkan di 10 hari terakhir itu dia tahu ada pahala-pahala yang begitu besar. Satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang kalau dia beribadah dan dia mendapatkan malam itu, maka ibadah dia diberikan kepada Allah pahala lebih baik dari orang beribadah 1000 bulan. Terus semakin ke sana mendekati Idul Fitri, dia akan lawan syahwatnya karena dia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.